Mengapa banyak tokoh NU yang membela Syiah dan mengapa kebanyakan yang masuk Syiah adalah warga NU, dan juga mengapa NU dan Syiah sama-sama memusuhi dakwah Ahlussunnah yang mereka sebut dengan Wahabi? Mau tahu fakta yang sebenarnya? Maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mnedi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persamaan NU dan Syiah. Besarnya rasa permusuhan orang-orang NU dan Syiah kepada dakwah sunnah memang bisa dimaklumi karena banyaknya persamaan antara NU dan Syiah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang NU dan Syiah sendiri. Cendekiawan muda NU Juhairi Misrawi dalam diskusi bertema Islam Madani dan Islam Nusantara Corak Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Rumah Madani dan Ijabi, yaitu Ormas Syiah di Kalibata, ia mengatakan tidak bisa dipungkiri tradisi NU dan Syiah itu sama seperti maulid, ziarah, salawatan, tahlilan, semuanya sama. Karenanya tak heran Gus Dur mengatakan NU itu Syiah minus imamah dan Syiah itu NU plus imamah, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menguatkan ukhuwah. Akomodasi NU pada tradisi Syiah menunjukkan sunatullah, bahwa sesama muslim itu harus saling belajar, yang NU belajar kepada Syiah, yang Syiah belajar kepada NU. Nilai penting persamaan tradisi ini ya, NU harus sadar bahwa tradisinya adalah tradisi yang berasal dari Syiah. Yang menarik, tradisi Syiah diterima dengan baik oleh Islam Sunni, yaitu NU. Itu kan Islami banget, sangat mencerminkan semangat persaudaraan. Jadi melalui kultur itu akan membangun persaudaraan antara Sunni dan Syiah. Kultur itu merupakan sesuatu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu kan dari tradisi keagamaan kita, intinya menjaga kebersamaan dalam masyarakat, gotong royong dalam hidup. Karena itulah agama punya peran menjaganya, pungkas Juhairi. Persamaan NU dan Syiah juga disebutkan oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjadi pengurus PBNU, Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi, atau lebih dikenal sebagai Masdar F. Mas'udi, dalam acara komunitas Gus Durian pada tanggal 7 Februari tahun 2014. Menurut Kiai Haji Masdar, Sunni dan Syiah itu menemui titik temu dalam kalimat syahadat. Ia berpendapat bahwa Sunni dan Syiah lebih baik berkawan, bukan melebur menjadi satu. Masdar mengungkapkan bahwa keduanya memiliki persamaan tradisi seperti tahlilan, maulid, ziarah kubur, salawatan, tawasul, dan lainnya. Masdar mengafirmasi pernyataan Gus Dur bahwa NU adalah Syiah minus imamah. Maka teman-teman sekalian, menarik kita bahas bahwa ada tradisi yang sama-sama diamalkan antara Syiah dan NU. Di antara amalan-amalan yang sama diamalkan Syiah dan NU adalah tradisi tahlilan. Dalam acara tahlilan dimulai dengan bacaan Al-Fatihah kepada Nabi dan arwah si mati. Amalan ini menjadi tradisi penganut Syiah dari zaman ke zaman. Dalam tahlilan juga dibacakan ayat 33 dari surah Al-Ahzab yang diyakini oleh golongan Syiah sebagai bukti keturunan Ali dan Fatimah adalah maksum. Tahlilan disebut juga kenduri arwah. Istilah kenduri sendiri juga menunjukkan kepada pengaruh Syiah karena diambil dari bahasa Persia, yaitu kanduri. Di Persia, kanduri adalah acara makan-makan untuk memperingati Fatimah Az-Zahra. Jika kita menilai lebih lanjut, mengingat pernyataan Gus Dur, NU itu Syiah tanpa imamah, sebelum meninggalnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur, cucu salah satu pendiri NU, Kiai Hashim Asy'ari, sewaktu menjadi ketua PBNU, Gus Dur sering melontarkan pernyataan dan langkah kontroversi. Di antara beberapa langkah dan pernyataan kontroversinya yang bahkan mendunia, pernah mengatakan beberapa hal yang kemudian menjadi terkenal dan diingat tentang NU dan Syiah. Yang pertama, NU itu Syiah tanpa imamah. Yang kedua, banyak ritual NU diambil dari Syiah. Yang ketiga, NU itu lebih Syiah daripada Syiah itu sendiri. Tak apalah, akibat pernyataan Gus Dur itu, banyak pihak Syiah yang bersorak-sorai dan ingin mengesankan dan mengusahakan bahwa NU yang bermasa besar, namun juga banyak yang cukup awam dan sederhana itu seharusnya menerima Syiah. Mereka berusaha menarik NU dan simpatisannya dikarenakan sumber daya manusianya yang cukup banyak namun cukup awam ke Syiah. Ini penting bagi Syiah yang salah satu rukun imannya adalah wilayah alias kekuasaan, yang artinya mereka siap untuk berperang demi kekuasaan. Nah, setelahnya Said Agil Sirot, ketua BNU yang dikenal amat akrab dengan Syiah dan malah menghina muslimin, juga Nahdliyin yang tak mau demikian. Selain menghina muslimin dalam hal lain, padahal salah satu pendiri kiai utama NU yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari tegas melarang warga Nahdliyin mendekati Syiah, dan tentu SDM adalah salah satu faktor penting untuk berperang dan mewujudkan kekuasaan itu. Dalam hal ini, marilah kita mengingat kembali kelakuan Muhsin Labib, tokoh Syiah di Indonesia yang sampai meluncurkan buku putihnya yang berjudul Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Ulama yang Muktabar, dan mengadakan seminar menuju kesepahaman
dan kerukunan umat Islam pada tahun 2012. Dan teman-teman sekalian, mari kita mengingat kembali juga tentang tanggapan dari Dr. Anies Malik Thoha yang merupakan salah satu pengurus NU sendiri yang juga adalah kemenakan mendiang Kiai Haji Sahal Mahfud, tokoh NU dan mantan ketua MUI terhadap Gus Dur dan langkah Syiah merayu NU itu. Logika dangkalnya dia pasti mencari-cari mana justifikasinya untuk mengatakan bahwa NU adalah Syiah. Kalau boleh saya katakan dalam istilah Jawanya itu disebut otak-atik gatu, yaitu ilmu kemengait-kaitkan. Kembali pada model otak-atik gatu tadi, jelas itu tidak ilmiah. Saya sepenuhnya tidak bisa menerimanya. Di kalangan NU sendiri memang ada kecenderungan seperti itu, khususnya orang-orang yang ditokohkan akhir-akhir ini, seperti Gus Dur adalah salah satu contoh model dari kalangan ini. Beliau dengan terang-terangan mengatakan bahwa banyak amalan-amalan ibadah NU itu berbau Syiah. Saya sendiri bisa membenarkan adanya unsur-unsur Syiah dalam beberapa praktik ibadah yang dikerjakan oleh warga NU. Tapi hal ini tidak bisa serta-merta menjadi justifikasi bahwa NU itu asalnya adalah Syiah. Banyak hal yang mesti diurai. Syekh Hasyim Asy'ari sendiri tegas menolak Syiah. Jadi kalau kemudian hari cucunya dan sebagian dari pengikutnya mencoba menarik-narik NU untuk diakurkan dengan Syiah, tentu perlu dipertanyakan. Itulah yang saya masuk otak-atik gatu. Yang ternyata enggak gatu juga tidak menyambung mereka. Biasanya juga terpengaruh Sufi, sedangkan Sufi dan Syiah berkembang bersama di masa Abbasiyah dan saling mempengaruhi, dan NU memang mesti mengakomodasi Sufi. Dari sinilah juga mengapa ada persamaan antara sebagai ritual organisasi Islam ini, NU dengan Syiah. Namun apapun juga, sekali lagi akibat pernyataan Gus Dur itu sudah banyak pihak Syiah bersorak-sorai dan ingin mengesankan bahwa NU yang bermasa besar dan banyak yang cukup awam itu seharusnya menerima Syiah. Maka hal ini juga berbagai faktor yang menjelaskan mengapa kaum Syiah itu begitu getolnya berusaha merayu NU untuk menerima mereka. Maka teman-teman sekalian, maka kita ingat juga dengan Habib Ahmad bin Zain Al-Aqam, pengurus NU Jatim yang anti Syiah, terkenal pula pernah mengatakan bahwa 90% penganut Syiah di Indonesia berasal dari NU, utamanya melalui kaum Habaib atau Syarif atau Said atau Alawiyin atau Ba'lawi yang dipercaya sebagai alul bait Nabi, dan biasanya banyak di NU karena Syiah mengesahkan diri membela alul bait dan kejaliman Sunni. Padahal Syiah justru menunggangi dan menjebak alul bait untuk kepentingan mereka yang adalah agama atau kepercayaan akidah dan politik hasil hasutan kaum Yahudi, Majusi, Persia, mistik, dan filsafat. Ironisnya sebagian dari kaum alul bait Alawiyin bergelar Habaib, Syarif, Said itu terkesan mendukung Syiah atau malah memang Syiah. Dan memang sebagian kaum Alawiyin itu adalah Sufi dengan resiko sebagaimana di atas. Alhamdulillah sebagian yang lain dari kaum Alawiyin ini tegas menolak Syiah. Syiah sendiri memang sudah diharamkan di banyak wilayah, bahkan sejak 1000 tahun yang lalu oleh para imam dan ulama. Termasuk juga Brunei dan Malaysia beberapa tahun terakhir ini dengan tegas melarang Syiah, dan MUI sendiri sejak tahun 1984 sudah tegas merekomendasikan agar muslim berhati-hati dengan Syiah. Dipertegas lagi oleh MUI Jatim yang tegas menyatakan bahwa Syiah itu sesat dan menyesatkan, maka waspadalah kaum Nahdiyin dan muslimin. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.